Shalom, selamat sore jemaat yang berada di ruang gereja, juga selamat sore bagi jemaat yang mengikuti lewat channel YouTube dan Zoom. Sebentar ibadah akan segera dimulai, saat duduk sejenak. Hari ini kita mengenang tangan sang tukang kayu yang dipaku di salib. Raja dari segala raja yang diberi mahkota duri. Juru selamat yang diberi jubah ungu lalu diludahi. Hari ini kita mengenang raja yang ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Hari ini juga kita dibebaskan oleh pengorbanannya. Inilah hari Jumat Agung. Mari kita datang menyembah Dia. Kepala yang berdarah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, kita hadir di Jumat Agung ini untuk mengenang Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia, namun ditolak dan disalibkan karena ego manusia. Marilah memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita, agar lewat perenungan sabda Tuhan hari ini, kita dapat memeriksa diri dan bebenah diri. Saudara, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Tuhan yang maha baik. Engkau mencintai dan mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu, cinta kasih-Mu yang luar biasa, demi keselamatan kami dan demi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Dan sekarang Tuhan tolong kami, agar supaya kami tidak hanya mengingat atau memperingati penderitaan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Karena kalau saat ini kami hanya tiba pada peringatan akan cinta kasih dan hanya mengingat-ingat saja apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Tetapi peristiwa penyalipan-Mu Tuhan tidak mendorong kami untuk mampu meneladani Engkau menjadi berkat di tengah-tengah umat manusia dan dunia ini, maka sia-sialah ibadah kami saat ini. Oleh karena itu Bapa tolong agar supaya melalui peristiwa penyalipan-Mu yang kami peringati pada saat ini, kami ingin mengambil makna, kami ingin tahu Tuhan,
di mana kami berada dan apa yang seharusnya kami lakukan. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jonglaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku menikmati dunia dan dunia mati bagiku. Bacaan kita, saudara-saudara, diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga yang ke-40. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 19 ayat 1 sampai 8, 17 sampai 22, dan 28 hingga yang ke-30. Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke-40. Kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dari imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi.
Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Raja yang ditolak. Saudara, orang boleh mengatakan bahwa ada banyak hal yang baik-baik kemungkinan akan terjadi pada masa kini dan masa depan. Orang boleh mengatakan bahwa dunia kita ini oleh karena kemampuan intelektualitas, oleh karena kemampuan teknologi, sains, dan sebagainya, maka dunia ini akan menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan pada saat itu, kita tidak butuh lagi agama. Karena semuanya pasti akan lebih baik, lebih bagus, lebih aman, dan lebih damai dengan kapasitas, kemampuan yang manusia miliki. Tapi saudara, itu semua utopis, ilusi. Karena manusia tidak akan pernah mampu pada dirinya untuk melakukan apa saja yang membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena manusia itu saudara di dalam dirinya itu sendiri ambigu. Manusia itu pada satu sisi imago Dei, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, secitra dengan Allah. Dan sebagai imago Dei, manusia boleh senantiasa punya potensi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, yang penuh damai.
bagi umat manusia dan bagi dunia. Tetapi jangan salah, saudara-saudara, bahwa manusia yang ambigu itu juga punya kapasitas untuk melakukan kebobrokan, kerusakan, kehancuran, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Karena manusia pada dasarnya adalah manusia berdosa. Orang mengatakan bahwa kita dengan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, kita akan mampu mencapai hal-hal yang baik. Betul banyak hal yang baik, saudara-saudara. Betul banyak hal yang baik yang sudah diciptakan oleh manusia. Tidak bisa kita sangkali. Tetapi, saudara-saudara, jangan salah. Ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas manusia itu juga bisa disalahgunakan oleh manusia yang berdosa untuk menindas justru, untuk melakukan ketidakadilan. Ilmu kedokteran, obat-obatan itu untuk menyembuhkan manusia, tapi bisa juga dilakukan, saudara-saudara, disalahgunakan untuk mencari uang. Disalahgunakan untuk justru menghancurkan manusia dan kemanusiaannya. Jadi ilusi, saudara-saudara, berharap ada sorga di bumi. Tak mungkin. Itu utopis. Yang betul, saudara-saudara, adalah kita semua hidup dalam dunia yang rapuh. Dunia yang kita pikir bahwa kita ini hidup di tengah-tengah era modern yang beradab. Tapi yang terjadi apa? Krisis peperangan habis-habisan Rusia di Ukraina. Penindasan habis-habisan yang terjadi di Afrika. Yang terjadi apa? Peperangan yang terus-menerus di Timur Tengah dan di berbagai belahan dunia lainnya. Yang terjadi apa? Penindasan dan ketidakadilan ekonomi, adanya kesenjangan yang luar biasa. Ini di tengah-tengah dunia yang manusia klaim sebagai dunia yang beradab. Memang secara intelektual, saudara-saudara, kita semua semakin maju, semakin berkembang. Tetapi secara moral dan spiritual kita belum mengikutinya. Dan efeknya yang terjadi adalah dunia ini menjadi peperangan antara selfishness, egoisme, kepentingan diri sendiri, dengan selflessness, penyangkalan diri. Saudara-saudara, di dalam dunia yang seperti ini, saudara-saudara, kadang orang benar jadi salah. Kadang orang salah jadi benar. Sering orang benar malah dihukum, menderita. Sering malah orang yang salah malah bebas, bisa bersuka cita. Dunia ini terbolak-balik sekarang, saudara-saudara. Di dalam satu dunia yang rapuh ini, kita seringkali hidup terbolak-balik. Sekarang saya mau tanya, saudara-saudara. Koruptor yang terbukti melakukan korupsi, pantas dihukum apa tidak? Pantas tidak? Pantas tidak? Pantas. Pelaku kekerasan, anarkisme, pantas dihukum apa tidak? Tidak. Kalau seandainya sudah terbukti lakukan itu, pantas tidak? Pantas? Pantas.
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang sekarang lagi marak di mana-mana, saudara-saudara. Bukan saja di pesantren, tapi bahkan di gereja. Bahkan di institusi-institusi sekuler termasuk sekolahan. Kalau sudah terbukti melakukan kesalahan, mereka pantas dihukum apa tidak? Pantas? Pantas. Sepanjang seorang terbukti melakukan kesalahan apapun, saudara-saudara, dia pantas dihukum. Jujur aja, saya ini lagi bergumul berat. Saya seorang yang anti hukuman mati. Saya tidak setuju pada hukuman mati. Tapi menghadapi hukuman mati yang sekarang dia divonis kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, saya jadi bergumul, saya mesti nulis mengatakan menentang atau tidak. Sementara korbannya sudah banyak dan dia lakukan itu dengan menindas, lakukan ketidakadilan. Ini pergumulan yang luar biasa. Jujur, saya lagi bergumul. Mau tulis apa tidak, mengatakan nggak boleh apa tidak. Ini pergumulan, saudara. Jadi orang yang bersalah itu pantas dihukum mati. Sekarang kita lihat kasus Yesus ya. Kita lihat kasus Yesus. Pada saat Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, ini gubernur yang sangat kejam ini loh, saudara-saudara ya. Pontius Pilatus gubernur yang sangat kejam. Tapi dalam bacaan ini ditampilkan dia orang yang justru jauh lebih lembut dari imam-imam Yahudi. Padahal ini Pontius Pilatus dikenal sebagai gubernur yang sangat kejam, yang bisa menindas apapun dan siapapun. Tapi dalam tulisan ini, saudara, di dalam kitab Injil, dia justru jauh lebih lembut daripada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat, daripada para rohaniawan. Saudara, saat diadili oleh Pontius Pilatus, hasilnya apa, saudara? Firman Tuhan katakan ya, Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Anda baca kitab suci ini, ya. Anda baca Yohanes 18 ayat 38. Pontius Pilatus katakan apa? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Satu. Jadi dikatakan pertama kali ini, saudara-saudara, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kemudian dia katakan lagi di pasal 19 ayat yang keempat, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dua kali dia katakan, nggak cukup. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, dia katakan lagi, kata Pilatus kepada mereka, pasal 19 ayat yang ke-6, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali, saudara-saudara. 3 kali dia katakan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, kepada massa, udah nih nggak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Orang ini bersih kok. Nggak ada kesalahan apapun. Yang ngomong ini saudara Pontius Pilatus yang sangat kejam. Gubernur Romawi yang sangat kejam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Ketika Pontius Pilatus mengatakan, ini loh setelah pengadilan ini tidak ada yang dia tidak salah.
Aku tidak menemui kesalahan apapun. Bersih. Dia tidak berhak dihukum. Yesus berhak bebas. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat saudara-saudara ya, yang pertama. Apa reaksi institusi agama yang dimotori oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat? Mereka menghasut dengan bahasa agama dan ayat suci untuk menghukum Yesus. Apa artinya saudara-saudara? Ini saya sebagai seorang agamawan sakit, tapi ini adalah kritik terhadap institusi agama termasuk gereja, saudara-saudara. Ini sakit sekali. Gak selalu apa yang keluar dari institusi agama itu sakral dan kudus. Tidak selalu yang keluar dari institusi agama itu, meskipun pakai nama Tuhan, meskipun dijustifikasi ayat-ayat suci, itu pasti benar. Anda mesti kritis. Kritis kita semua. Karena orang bahkan para pemimpin agama, pemuka agama, bisa memanipulasi ayat-ayat suci, bisa memanipulasi dan menyalahgunakan agama untuk kepentingan mereka. Kita lihat contoh, saudara-saudara. Contoh. Penyerangan Rusia ke Ukraina, Anda tahu, itu didukung total oleh gereja Ortodoks Rusia. Didukung. Dan mereka mengatakan ini holy war, perang suci ini. Padahal antara penduduk Rusia dan penduduk Ukraina itu sama-sama agamanya. Sama-sama orang Ortodoks Kristen. Tapi karena konflik di antara mereka, lalu Ortodoks Rusia yang ingin menguasai Ortodoks Ukraina mengatakan ini holy war, kita mendukung penyerangan yang dilakukan, keputusan yang dilakukan Putin terhadap masyarakat Ukraina. Ini setan ini, saudara-saudara. Hati-hati kita. Hati-hati, nggak selalu yang keluar dari institusi agama itu pasti sakral, pasti suci. Hati-hati, kita mesti punya daya kritis. Kita lihat saja di Indonesia, berapa banyak seringkali yang keluar dari institusi-institusi agama, seringkali justru membuat kita saling berkelahi satu sama lain. Di beberapa daerah, saudara-saudara, di beberapa daerah, institusi agama justru menopang dan memihak pengusaha dan penguasa yang mengambil tanah-tanah rakyat. Ini terjadi di Indonesia sekarang ini. Di beberapa daerah, institusi agama yang dimotori oleh para pemimpin pemuka-pemuka agama seringkali berpihak pada tokoh-tokoh tertentu di dalam pilkada. Meskipun saya sudah ingatkan, jangan kalian berpihak. Saya selalu ingatkan, jangan kalian berpihak. Menang pun tokoh yang kalian dukung, tetapi jemaat itu terpecah belah. Nggak peduli. Mereka nggak peduli. Lakukan saja, saya sudah dimusuhin. Yang terjadi jemaat terpecah belah. Berapa banyak gereja terpecah belah setelah pilkada? Jadi saudara-saudara, saya ingin katakan hati-hati, nggak selalu yang keluar dari institusi agama itu selalu sakral dan oke dan baik-baik. Kita harus punya daya kritis sekarang. Yang kedua, institusi sekuler. Negara, pengadilan yang diwakili Pilatus. Dia udah tahu nih Yesus ini benar, nggak ada salahnya. Tapi karena tuntutan massa, tetap aja dia biarkan Yesus dihukum. Ini ketika negara lemah dan kekuatan masyarakat itu, kekuatan anarkisme itu bisa memaksa
satu negara. Ketika pengadilan lemah, pengadilan bisa dibeli. Saya pernah saudara-saudara ngobrol dengan seorang pengacara. Syukur bukan orang Maulana Yusuf ya, saudara-saudara. Tapi saya tetap saja nggak suka karena dia orang Kristen. Dia katakan kepada saya itu ketika lagi pengadilan, ini peristiwa udah lama terjadi, saudara-saudara ya, udah lama banget terjadi. Saya bawa satu tas besar isinya duit untuk hakim. Saya bilang, terus hakimnya tolak, Pak. Saya dengan lugu, saudara-saudara, saya katakan, wah, hakimnya itu jujur banget ya. Dikasih uang satu tas, tolak. Jujur banget ya. Dia geleng kepala, bukan jujur, Pak. Saya bawa satu tas, lawan saya bawa 2 tas. Pengadilan bukan lagi satu pertarungan yang mana yang benar, mana yang salah, saudara-saudara. Berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta dan sebagainya, berdasarkan dalil-dalil hukum. No! Seberapa banyak you bisa bayar? Dan itu yang terjadi, betapa rapuhnya. Kalau Anda benar tapi Anda nggak bisa bayar, bisa salah. Anda salah, Anda bisa bayar, bisa benar. Ini dunia yang rapuh yang sekarang kita tinggali ini, saudara. Yang ketiga, masa rakyat. Ketika umat itu sudah tidak kritis lagi, saudara, menerima apa saja yang dikatakan oleh para pemuka agama dan sebagainya, mereka akan menjadi orang-orang yang sibuk berteriak hore-hore, lalu salibkan dia, salibkan dia. Sekarang agama ini saudara bukan cuma sekarang sekedar beragama dengan iman, tapi kita harus punya intelektualitas, kita harus beragama dengan cerdas. Kalau enggak kita akan menjadi orang-orang seperti pada zaman Yesus yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Karena tidak memiliki daya kritis. Dan yang keempat, saudara, ini yang paling menyakitkan. Masa rakyat yang selama ini mengikuti Yesus, kemana mereka semua? Kemana? Diamkah? Bersembunyikah? Tidak bikin apa-apakah? Tidak lakukan apa-apa? Ribuan orang kalau Yesus pergi kemana-mana, datang, ditolong, ditopang, dilayani oleh Yesus. Dan mereka menghilang semuanya. Kemana mereka? Kenapa diam? Kenapa tidak bersuara? Saya ingat, saudara-saudara, dalam ini, membaca yang terakhir ini, saya justru ingat sebuah lagu yang selalu menjadi lagu wajib sebetulnya selama masa Jumat Agung. Lagu itu adalah Hadir Kau waktu Yesus disalib. Kita dengarkan lagu ini, saudara. Cek di mana kita berada. Were you there when the Jews Were you there when they gave the sick the
Saya ajak kita semua nyanyi bersama-sama, saudara. Lagu yang tadi dinyanyikan. Hadir kau
Saudara, peristiwa penyaliban Yesus tidak ada gunanya kalau kita hanya memperingati saja. Tetapi peristiwa penyaliban Yesus itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Bila pada saat ini kita mengingat, masih banyak orang yang mengalami situasi seperti yang Yesus alami. Ada banyak orang yang ditindas. Banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Anak-anak yang jadi korban nafsu seks. Kaum perempuan yang menjadi korban trafficking. Para petani. Kaum buruh. Kaum minoritas etnik dan suku. Mereka semua mengalami situasi ketidakadilan, penindasan. Mereka adalah orang-orang yang seperti Yesus. Mengalami penolakan. Pertanyaan bagi kita adalah, hadirkah kita pada saat mereka disalib? Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dalam kita, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak haram, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang, dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang rapuh ini Tuhan, siapkanlah kami Tuhan, agar supaya kami mampu berdiri teguh, tidak goyah, kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Dalam dunia yang rapuh ini Tuhan, bisa saja terjadi kami mengalami apa yang Kau alami. Ketika kami dituduh dan dituding untuk hal-hal yang tidak kami lakukan. Ketika kami disalahkan, didakwa untuk hal-hal yang justru kami hindari. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu tetap tegar, tetap kokoh, tetap berpengharapan di dalam Engkau yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi di mana begitu banyak orang yang innocent, yang tidak memiliki kesalahan apa-apa menjadi korban peperangan seperti yang terjadi di Ukraina. Orang yang mati sia-sia atau luka sia-sia ya Tuhan. Mereka yang ditindas dan diperlakukan tidak adil, yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban oleh karena gaji yang terlalu kecil. Mereka yang menjadi korban penindasan oleh karena perbedaan agama, perbedaan etnik. Tuhan, di tengah-tengah situasi ketika mereka mengalami apa yang Engkau alami, pakailah kami Tuhan. Tolong kami agar supaya kami mampu untuk membela mereka, untuk menolong mereka dengan segala kekuatan, kapasitas, kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari mentalitas yang justru menjadi penindas. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk memuaskan egoisme dan selfishness kami, sehingga kami mengorbankan dan mengeksploitasi sesama kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari kecenderungan untuk mengubah kebenaran menjadi ketidakadilan. Tolong kami Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang rapuh ini, di dalam kekuatan Yesus Kristus, kami mampu untuk tetap berdiri teguh, kokoh di atas kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kelemahan kami, dan mungkin dalam ketakutan kami, dan dalam kerapuhan kami, Engkau mau pakai kami. Engkau mau gunakan kami seperti Engkau pakai para murid-murid-Mu yang rapuh. Engkau pakai Musa yang rapuh. Engkau pakai begitu banyak
anak-anakmu yang justru mengalami kerapuhan, tapi Engkau pakai mereka. Tuhan, di hadapan-Mu, kami mengaku bahwa kami rapuh. Kami tidak memiliki kekuatan dan kapasitas. Bahkan kami seringkali memiliki ketakutan yang luar biasa. Tapi pakai kami Tuhan, agar supaya kami mampu menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah dunia yang hancur baur berantakan oleh karena egoisme dan selfishness ini Tuhan. Berkatilah kami di kantor, di kampus, di rumah tangga kami masing-masing, di tempat di mana Engkau mengutus kami ya Tuhan, agar supaya kami mampu untuk menebarkan cinta kasih Tuhan, dan semua orang boleh merasakan itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Selain itu, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah setiap persembahan yang boleh kami berikan kepada Engkau. Layakkan dan kuduskanlah persembahan yang kami boleh berikan ini, sehingga boleh menjadi layak bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi setiap kegiatan yang Engkau berikan, yang Kau percayakan dalam gereja kami di GKI Maulana Yusuf ini. Inilah
Doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tak dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gading yang bantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawanlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit luka, sehingga yang guna merasa lega. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah menyapa kita lewat firman dan perjamuan. Pengorbanannya telah memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju pada Yesus. Jangan lupakan pengorbanannya. Jangan lupa Getsemani. Jadikanlah Dia Raja satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsara-Mu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani,
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus, engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Hosana, 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 Selamat sore